Hai, selamat datang di channel Kacamata Ari, ruang inspirasi dari para praktisi. Di ruang ini kita akan belajar, kita akan melihat praktek-praktek ekowisata dan juga pariwisata berkelanjutan. Stay tune, jangan lupa subscribe, comment, and like. Sobat Kacamata Ari, ngopi dulu biar melek. Hei Mas Aris. Halo Pak. Nggih. Wah, gabung di sini dah. Ya, monggo. Iki Sobat Kacamata Ari, ini sodagar dari Gunung Api Purba, sodagar muda. Nanti gue bilang sodagar muda, gimana enggak coba? Yang ke Ngelanggeran itu pasti kepengen mampir di Pawon Purba. Gitu. Nah, apa sih Pawon Purba? Itu restoran bergaya lokal dengan makanan lokal itu Mas Aris. Iya, Pak. Ini ownernya nih bro, ownernya nih Sobat Kacamata Ari, ownernya Mas Aris. Iya, Pak. Gimana idenya bisa muncul? Ternyata itu saya lihatnya itu nambah added value ya, nilai tambah buat si Ngelanggeran kan. Dan bahkan saya lihat, saya nggak tahu nih masa pandemi banyak banget nggak turun nggak? Kalau orang-orang banyak tutup nih kalau di kota. Kalau di sini gimana tuh Mas Aris? Ya alhamdulillah kalau kondisi pandemi kemarin malah kebetulan kan baru 2 tahun. Awal kemarin di 2019 awal buka itu di timingnya ngambil bulan puasa. Nah 2020 itu sebenarnya target saya itu nge-up, boom gitu loh. 2020 ternyata off. Nah, tapi ternyata setelah pandemi off itu hampir 4 bulan tutup. Awal-awal ya gagap ya, awalnya. Terus adaptasi kan? Adaptasi, new normal, buka itu malah saya kaget meledak. Wah, alhamdulillah ya. Meledak kemudian, waduh ini. Tapi prokesnya jalan dong. Ya, prokesnya alhamdulillah. Terus akhirnya, ya karena ruangannya itu nggak cukup, akhirnya ngelebarin sebelahnya gitu. Wih, dalam 2 tahun udah punya dua bangunan. Untuk ngelebarin itu. Limasan. Keren. Nah, itu kalau ngomong seat jatuhnya berapa? Seat normal lah sebelum Covid. Seat normal itu enggak? Hampir kalau misalkan pakai semuanya itu sekitar 100-150. Wow, look at that. Within 2 years. Jadi ini inspirasi banget buat teman-teman. Jangan lupa ngangkat kuliner lokal. Iya. Satu nilai tambah ya kan. Betul. Kemudian menjadi destinasi, menjadi daya tarik baru ya, daya tarik baru di destinasi Ngelanggeran gitu kan. Trennya kan sekarang kayak gitu. Kuliner. Di luar. Terus tempatnya asik banget tuh. Nengok kan ada belakangnya tuh. Jadi kita ini sebetulnya di front yard dari Gunung Api dari Pawon Purba. Terus apa yang menjadi tantangan tuh apa Mas Aris? Kalau tantangannya sih kalau untuk kebetulan produknya produk lokal banget, makanan-makanan desa. Jadi yang susah ya. yang tukang masak dari sinilah. Tukang masak sih aman. Yang kedua itu bahan yang kayak misalkan lompong, itu kan lompong itu sayur talas. Dari batang talas, dari batangnya, daunnya itu kan dimasak. Dan itu kan jadul banget. Orang datang ke sini jauh-jauh itu hanya pengen nyari lompong. Nah, sejauh ini kami berharap masyarakat di Ngelanggeran ini sejauh banyak masih dari Ngelanggeran. Cuman kan kalau dipotongin terus habis. Nah, ini kadang budidaya ini. Gimana konservasinya itu? Nah, ada upaya ke situ nggak? Sudah, Pak. Dan orang-orang warga kita yang biasa kita mintain itu, kita ambilin itu untuk menanam bibit. Kalau dulu kan nggak begitu karena nggak bernilai. Sekarang nilainya ada, sehingga terus diambil juga. Permintaannya makin banyak, sehingga kita harus melakukan penanaman. Betul. Akhirnya ya mereka kebuka sendiri, sok Mas tak tandur kayak gitu warga. Ya kita malah bersyukur. Itu menarik ya, teman-teman. Sobat Kacamata Ari, dalam teori pariwisatanya berkelanjutan itu sebenarnya ada teorinya Mas Aris. Itu sebetulnya kita bilangnya from field to tables. Ya,
Tapi sebenarnya dari table harus kebalik lagi. Kembali lagi ke situ. Ya. Gimana caranya itu Mas Sugeng? Itu biasanya kalau konsep pariwisata berkelanjutan itu kita bilang sistem sirkuler. Ya. Jadi dari alam ini Anda ambil kan, kayak tadi si talas diolah, dikasih ke meja, ya dari meja sisa-sisa makanan yang tidak digunakan, termasuk semua yang sisa kita kupas dan sebagainya dikumpulkan, dijadikan lagi pupuk, kembalikan lagi. ke situ. Itu yang kita bilang sirkuler. Berarti tanpa sadar sebetulnya udah ngejalanin banget tuh, ya kan sistem. Itu kalau teorinya jadi from field to table to the field again. Jadi menarik tuh inspirasinya. Jadi makanan populernya apa Mas Aris? Kalau kami kan ngangkat lokal khasnya Gunung Kidul, Pak. Ya apa tuh yang paling digemari orang-orang? Jadi nanti saya mau coba juga sih. Yang paling disukain kalau saat ini itu kan memang ada trennya, Pak. Minggu ini yang paling kenceng apa gitu. Tapi yang paling dicari biasanya sih tiwul sama sayur lombok hijau sama talas itu nasi merah. Kalau buat orang Jawa tiwul tuh ya ngangeni ya Mas. Ngangeni. Tiwul itu apa sih? Tiwul itu biar teman-teman sobat nih ngerti tiwulnya apa. Bahan dasarnya dari singkong atau ketela. Singkong itu kan ada di mana-mana guys. Singkong dicabut, kemudian dikupas, dijemur dulu. Setelah dijemur kemudian diangkat, ditumbuk, dilembutin, diayak. Nah itu yang dikukus, jadi tepung kan, dikukus. Nah, dikukus itu jadi gumpalan kecil-kecil itu. Jadi sebetulnya kalau dulu seperti pengganti beras. Ya. Ganti beras. Betul. Ya. Jadi sobat kacamata Ari, tiwul itu buat orang-orang Jawa itu khususnya di Jogja, Jawa Tengah itu suka ngangenin. Kadang-kadang nggak cuma itu karena dia punya apa khas ya. Iya. Khas kadang betul rasanya. Itu orang-orang kota yang lama tidak pulang kampung, dia menikmati di masa kecil, puluhan tahun tidak menemukan itu kan. Itu pasar guys, itu pasar banget, itu pasar. Setelah pandemi menurut saya memang apa yang sifatnya outdoor ya, kuliner itu jadi sangat digemari ya, digemari ya. Bahkan awal-awal dulu jualannya pawon itu yang kita ngangkat dulu itu seperti kayak empon-pon, itu kan trennya minuman segar, penguat imun lah ya, gitu. Penguat kesehatan. Ya. Akhirnya banyak banget. Sekarang, itu di luar ekspektasi awal saya itu di awal-awal setelah new normal itu malah ini pasarnya jadi gitu. Tips tuh guys, jadi kayak secang, empon-pon, jahe kan, itu memang memberikan apa asupan buat kita nambah kesehatan guys. Sekarang karyawan berapa Mas Aris? Sekarang itu kalau reguler itu 14, tapi kalau Sabtu Minggu itu 21. Wow, 14, 2 tahun Mas, ya kan? 2 tahun itu mudah-mudahan sukses terus. Amin, amin. Saya kira itu nanti saya lihat juga dan kebetulan saya sejak kemarin di sini dan saya lihat banyak keluarga ya. Iya. Banyak keluarga. Memang segmennya sih lebih ke family sih. Family ya. Iya, family. Memang rata-rata ya kebutuhannya makan. Bahkan secara tidak langsung ada yang mereka belum tahu Gunung Api Purba, belum tahu Embung, belum tahu Gria Coklat. Malah kadang itu mereka taunya pawon, kemudian baru tahu loh ini apa Mas? Gunung. Akhirnya berarti justru memberikan subsidi. Saya terbalik ya. Kalau tadinya kan berharapnya wisatawan yang datang kemudian makan, tapi sekarang bahkan pawon sudah memposisikan diri sejajar, artinya menjadi lead market juga. Orang datang ke pawon kemudian baru ke Gunung Api Purba. Wow, itu menarik banget. Nah, apa namanya, cerita kayak gini, terus hubungan dengan kelompok lain gimana Mas? Kalau kebetulan kan kalau di Pawon Purba itu memang segmennya keluarga, kemudian kami tidak menerima pemesanan makan yang diperlukan oleh grup atau tamu yang reservasi lewat kelompok. Itu aturannya guys, itu aturan berarti kan? Mereka yang hanya datang ke Pawon dan makan di situ. Kalau misalkan tiba-tiba datang ke situ, dia cocok, lain waktu dia bawa grup kemudian suruh disiapkan di area destinasi wisata, kami menolak.
hanya melayani ketika makan hanya di pawon saja. Kenapa ditolak? Itu diberikan porsinya? Ke porsinya itu kepada kelompok ibu-ibu kuliner. Karena tadi itu ya, maksudnya bagi peran ya. Betul. Keren. Itu dipikirkan secara baik bahwa rezeki, ya kita sebagai rezeki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kelompok-kelompok ini juga harus kita tinggal berikhtiar mengatur, kan gitu ya. Supaya tidak semua Mas Sugeng itu semuanya diambil satu, tapi bagaimana berbagi itu kunci, teman-teman, di desa wisata khususnya, bagaimana mendistribusikan manfaat. Kita bilangnya benefit distribution ya, yang itu dialirkan, dan itu enggak saling justru memakan satu sama lain ya, tapi sinergi. Sekali lagi ada sinergi dan berbagi manfaat. Keren. Thank you banget Mas Aris. Siapa? Saya terinspirasi, saya percaya Sobat Kacamata Ari pasti sangat terinspirasi. Boleh kembangkan. Banyak banget sebetulnya Mas Aris. Kalau di desa ini yang punya ide-ide yang brilian sebetulnya kadang-kadang, tapi jujur Sobat Kacamata Ari suka kelebihan kalau menurut saya. Misalnya ambil contoh ya, kalau ini kan di blend dengan naturesnya, juga kelokalannya dijaga, terus nggak merubah estetika landscape gitu ya, bahkan diperkaya. Tapi ada yang misalnya, mohon maaf buat teman-teman Sobat Kacamata Ari yang mungkin Anda melakukannya, misalnya bikin restoran di tengah sungai. Gitu. Kontras banget ya jadinya. Ya. Memang idenya brilian, tetapi menurut saya alamnya dilawan. Betul. Karena sungai itu tempat mengalirnya air, rumahnya air ya tempatnya. Jadi kalau menurut saya idenya nggak jelek, idenya bukan nggak jelek ya. Ya idenya mungkin menarik buat sebagian besar orang, tetapi itu sebetulnya secara alam dia estetika dia terusik, sehingga begitu musim hujan hilang ya, dan itu bahkan lebih rugi Mas Sugeng. Jadi Sobat Kacamata Ari, harmoniskan alam, lestarikan alam. Kalau Anda memberi lebih kepada alam, alam akan membeli lebih kepada Anda. Gitu kira-kira Mas Aris. Betul banget Pak. Thank you banget ya buat join. Siap Pak. Dan saya mau ke Pawon Purba. Monggo, silakan dicicipin. Matur suwun sangat Mas Sugeng. Ditunggu mungkin ke kawasan ekowisata Gunung Api Purba dan nyicipi kulinernya di Pawon Purba. Mau ada kata penutup Mas Aris? Kata penutupnya sih cuma satu. Orang desa itu jangan malu tinggal di desa, semuanya itu bisa dioptimalkan potensinya. Biarkan orang kota itu yang datang ke desa dan memberikan ekonominya masuk ke desa. Thank you banget. Kelola desa Anda, lestarikan sumber daya alam Anda, kelola sumber daya secara berkelanjutan. Kalau Anda kelola, saya percaya itu bisa memberikan kesejahteraan lebih kepada masyarakatnya. Sampai jumpa teman-teman, sahabat. Lewat sosmed, dan akhirnya dia banyak yang berkunjung ke Ngelanggeran. Mana toh Mas Guys itu Mas Guys? Oh kamu Mas Guys, nama saya Sendi Triyono itu nggak pernah disebut, tapi lebih disebutnya Mas Guys.